Cocokkan sendiri maksudnya. Nanti kalau jawabannya ada yang salah dibetulin untuk belajar ya. Iya. Yuk mulai dari siapa? Ayo. Satu. Bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut adalah atom. Atom, betul. Masing-masing nyocokkan sendiri ya. Oke. Terus lanjut. Ini ya. Dalam senyawa molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Plastik mempunyai sifat lentur karena B. Memiliki molekul yang struktur rantainya panjang dan terdapat rongga antar rantai molekulnya. Ya, lanjut. Sembarang. Teori atom telah berkembang sejak ratusan tahun, mulai dari konsep atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Teori yang menjelaskan fakta bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti kismis dalam roti adalah pernyataan teori atom D. Thomson. Ya. Ya, C.C. Thomson. Ya, lanjut. Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa B. Atom berbentuk bola yang terdapat inti atom dan elektron-elektron yang bergerak berputar mengelilingi inti. Betul, lanjut. Unsur fluor yang memiliki nomor atom 9 dan nomor massa 19. Pernyataan jumlah partikel penyusun atom garis yang benar adalah D. Proton 9 dan neutron 10. Ya, lanjut. A. Logam berat dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Hal ini disebabkan konsentrasi logam berat dalam tubuh dapat bertambah sepanjang waktu atau dikenal dengan debioakumulasi. Ya, nomor 7 dilewati aja ya. Nomor 8. Untuk mengetahui cara otomatis dapat berikatan harus mempelajari konfigurasi elektron, yaitu C. Susunan elektron di dalam suatu atom. Ya, betul. Nomor 9. Ya, betul. Lanjut. Ya, betul. Nomor 11. Ya. 12. Ya, 13. Atom klorin yang memiliki susunan elektron atom natrium pada tiap tingkat. Atom natriumnya dicoret aja ya, nggak matok ini. Atom klorin yang memiliki susunan elektron pada tiap tingkatan energinya gitu aja. Jadi 287 akan cenderung membentuk ion C anion dengan lambang C1 Cl -1. Ya, itu pokoknya. Ya, C ya. 14. Senyawa yang terbentuk dari kation dan anion disebut sebagai senyawa ion. Ya, betul. Ikatannya disebut ikatan ion ya. Iya. Lanjut 15. Yang dimaksud dengan ikatan kovalen adalah D. Membutuhkan ikatan kimia melalui perubahan bersama elektron oleh dua atom. Ya, betul. Biotin merupakan komponen hormon tiroksin yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Berikut yang bukan fungsi hormon tiroksin adalah D. D. Menghambat tekanan darah. Nomor 17 sekalian nanti Bu Yayu terangkan. Yuk. Halo. 17.
Ya. Siapa nih? Gondok anak-anak. Tadi ada satu temanmu yang bertanya. Ini saya sekalian jelaskan ya. Jadi kelenjar gondok itu di leher, dekat jagun, dekat pita suara. Ya. Nah, untuk membuat hormon yang dihasilkan namanya hormon tiroksin. Kamu maksudnya mau kamu tulis ya terserah, enggak ya terserah, penting ini untuk pengetahuan ya, karena sekarang di Rembang ini juga banyak penderita karena gara-gara yodium atau iodin. Yodium atau iodin itu banyak ditemukan dari makanan yang berasal dari laut, termasuk ganggang ya. Ganggang itu di sini apa namanya? Contoh yang dimakan. Latoh, ya betul. Ya. Nah, Yang asin-asin ya. ya betul. Ini iodin itu kan bahan baku pembuatan hormon tiroksin ya. Tadi tiroksin dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ada di dekat jagun di sini ya. Kalau seseorang kekurangan iodin setelah dewasa, maka dia akan menderita penyakit yang namanya hipotiroidisme atau biasa disebut gondok. Jadi kelenjar gondoknya bengkak, di sini membesar. Ya. Tapi kalau kekurangan iodin itu saat ibunya hamil kekurangan iodin, maka nanti anaknya akan menderita kretinisme. Kretinisme itu cebol. Seperti ucok baba. Tahu ucok baba? Jadi kretinisme itu khas, tulang-tulangnya pendek. Rahangnya kuat. Maksudnya menonjol. Pokoknya ngerti ucok baba yaitu kretinisme. Coba sing wong iku cendik Cebol. Minion. Iodin ibunya hamil. Atau bisa juga menderita yang namanya dwarfisme. Dwarfisme kalau kretinisme cebol itu kan susunan tulangnya khas ya. Tapi kalau dwarfisme itu sudah dewasa tapi kayak anak kecil. Contohnya Daus Mini. Oh, Daus Mini tahu? tahu. Daus Mini itu kan tingginya sekian tapi proporsi tubuhnya seperti anak-anak. Tapi dia sudah dewasa, itu dwarfisme. Nek kretinisme itu kayak ucok baba. Perbedaannya apa ya? Perbedaannya struktur tulang-tulangnya. Jadi kalau dwarfisme itu berimbang, maksudnya kayak cacilik terus, nggak bisa tumbuh. Ya, karena tiroksin itu mengatur metabolisme dan pertumbuhan sel. Tapi kalau kretinisme di sini gangguannya pada tulang. Jadi tulangnya melebar. Kalau kelebihan itu juga tidak baik. Kelebihan juga tidak baik. Kalau kelebihannya sudah dewasa, itu bisa menderita yang namanya hipertiroidisme. Atau kalau kelebihannya waktunya ibunya hamil, itu bisa menderita yang namanya gigantisme, pertumbuhan raksasa. Jadi orang Indonesia tuh tingginya misalnya maksimal 180, dia bisa melebihi 2 meter. Ya, jadi ini maksudnya anak-anak, mineral itu memang diperlukan oleh tubuh setiap hari, harus tersedia. Tetapi kalau kekurangan mengganggu, kalau kelebihan juga mengganggu. Jadi kalau kemarin kan Bu Yayu menjelaskannya ke yang natriumnya ya, sudah saya jelaskan tuh kemarin. Natrium, garam dapur. Ya. Nah, ini gejalanya hipertiroidisme itu apa? 1, berat badan turun. Jadi kayak DM. Tapi kalau DM itu sering BAK, tapi kalau hipertiroidisme tidak BAK, tapi diare. Diare ya. Jadi diare tiap hari. Terus yang kedua, denyut jantungnya tidak teratur sehingga menyebabkan tremor. Tahu tremor? Tahu.
buyuten. Ya. Ya. Tuh. Jadi sekarang di Rembang kasusnya banyak anak-anak. Oleh sebab itu sekali lagi Bu Yayu titip pesan, kalau jajan jangan nuruti yang diinginkan mulut, tapi pilihlah yang diperlukan oleh tubuh. Mungkin ada pertanyaan, boleh? Silahkan. Boleh bertanya gratis, saya yakin nih nggak ada yang tanya. Boleh tanya loh. Itu pencegahan kelenjar gondok kalau udah membesar itu berarti dioperasi Dioperasi ya, dioperasi. satu-satunya. Ya, dioperasi. Tapi kalau masih gejala bisa diobati. Nah, dalam Kan aku pernah gondokan. Itu tadi kok bisa mewakili. Operasi. oh di sini. Iya. Itu bukan gondong. Oh, Gondong. Itu atau parotitis, infeksi pada kelenjar ludah. Jadi kelenjar ludah di mulut itu ada di tempat ya, di bawah lidah, terus di atas, terus di bawah telinga. Itu obatnya gampang. Itu penyebabnya virus. Kamu tahu omah tawon sing nempel ning gone Itu dinding, terus diberi cokat Kalau itu gondong bukan gondok, nek gondok ning kene. Tapi kalau gondok ya, itu kalau menurut Ustadz Danu, tahu Ustadz Danu? Jadi semua penyakit itu karena akhlak. Kalau Ustadz Danu ya, dan itu memang ada betulnya juga. Jadi orang yang kena penyakit gondok, iku asal usule sering mangkel, sidik-sidik mangkel, tapi dimpet. Tidak disampaikan. Misalnya Bu Yayu mangkel karo Anin, kudune ya disampaikan, Nin aku ki mangkel karo kono ngene. Ya, tapi dia sering mangkel. Entah itu mangkel sama orang tua atau sama kalau sudah menikah sama suaminya atau sama istrinya, tapi dimpet tidak diungkapkan. Makanya sekali lagi akhlak. Jadi kita itu jangan emosian, ya, jangan emosian. Terus kalau misalnya ada perasaan tersakiti, kamu harus bisa memaafkan. Itu kuncinya di situ. Ada lagi yang mau tanya, boleh? Nggak ada? Nanti kalau ada tanya lewat WA boleh ya? Nggak apa-apa. Ya, lanjut nomor 18. Sampai siapa tadi? stabilan juga. Oh, stabilan ya. Anak-anak, kamu kalau beli makanan kemasan atau minuman kemasan pernah baca enggak komposisinya? Ya, dibaca kalau lah ya. Nanti penstabilnya itu berupa apa? Biasanya kalau makanan junk food itu pasti ada. Oleh sebab itu sebaiknya untuk makanan-makanan kemasan itu jangan sering-sering. Maksudnya dikurangi. Ya, karena efeknya juga pada beberapa orang tidak baik untuk kesehatan. Ya, nanti nek beli dibaca ya. Yang dibaca label halalnya. Ya halal ya penting, tapi komposisi juga ya. Karena kalau penstabil itu misalnya gini. Misalnya ada minuman kayak teh atau susu gitu ya. Kalau tidak diberi penstabil, maka nanti dia cepat basi. Coba teh saja itu sehari di suhu kamar kan sudah basi toh. Susu juga begitu. Jadi itu salah satu penstabil itu untuk pengawet. Ya, lanjut ya. Nomor 19. Baca ya. 20. Ya,
Styrofoam itu tahu enggak kamu styrofoam? Tahu. Yang kayak busa itu loh ya, tempat makanan itu tidak boleh kena panas. Jadi makanan boleh diwadahi styrofoam tapi yang tidak panas. Termasuk plastik. Kenapa? Karena kalau panas, maka molekulnya bisa berpindah ke makanan. Termasuk kalau kamu beli makanan itu sebaiknya pakai wadah dari rumah, bawa dari rumah. Terutama makanan yang panas-panas. Itu pemicu CA. Pemicu CA. Ya. Dihitung betulnya anak-anak. Dihitung betulnya berapa? Kalau sudah B1. Yuk B. Salah 2. Betul 18. B1 yuk sampai siapa? B ya betul. Nomor 2. J ya betul. Nomor 3. Ya betul. 4. Ya. Nomor 5. Ya. Nilainya jumlah betul A dan B dijumlahkan terus kali 4. 9 tambah 5 berapa? 14. Kali 4 ya? Iya kali 4. Sing iki berarti 20 tambah 5 tambah 5 itu 88. ada 19 tambah 4. itu. Oh, tahu ya? Apa ya? Fikri berapa Fikri? Faro? Anin 100. Anin berapa? 100. Atar. Ya. Aulia 96. 96. Deva 96. Cinta 96. Elo 92. ini ada Prona. Dila Fadila Fahri Dalang mbak itu ngeralang Inayah Isnandio Artika Tika berapa? Meira Anas Bilal Muhammad Ridho Nabila Naswa Aku semenjak Riri Oza 92. Ridho Ridho Hafiat Hafian 96 Syasya Yulia Fitri 88. Violin 96. Aku Valeri Yoni Yuk dilanjut yuk yang C Minggu
Dalam. Apa nih? Kira ini. Sing Ya sekarang yang saya tekan sapa? di sini. Dimas kasih. Nomor C1, apakah bau rambut dan bau bulu unggas yang dibakar sama? Tidak. Sama baunya. Kamu dari Google Sama. tidak? Ya. Kenapa sama? Mengapa sama? Mengapa? Susun atas zat yang Ya, kandungan zatnya sama. Dia mengandung keratin. Ya, mengandung senyawa keratin. 92. Apa? Ini? Ya. Oh, sepakat. Terus ya? Kita lanjutkan. Nomor 2. Coba kamu jelaskan menurut model atom Dalton bagaimana model molekul H2O, CO2 dan CO. H2O terdiri atas dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Kalau CO2 satu atom karbon, dua atom hidrogen. Kalau CO satu atom karbon dan satu oksigen. Oke, ya. Sekarang apakah kamu sudah memahami konfigurasi elektron? Misalnya magnesium. Konfigurasinya berapa magnesium? Ayo lihat. 28. Magnesium itu 12 ya nomor atomnya ya. Berarti 282. Oke. Bener apa salah? Sekarang fosfor. Fosfor itu 15 berarti 285. Kalium K 2881. Kenapa? Karena kulit ketiga kan harusnya 3 kuadrat berarti 9 kali iya benar ya. 9 kali 2 berarti 18. Tapi kan sisanya enggak ada 18. Maka supaya stabil diberi 8. Terus sisanya 1. Jadi tidak langsung 9. Jadi 2 8 8 1. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Gimana Bu? Yang 2881. Kalium itu kan nomor atomnya 19. Menurut teori itu untuk stabil elektronnya harus 8. Ya toh? Tidak boleh lebih. Karena untuk kalium itu kan berapa tadi 19 toh? 28 kan sudah 10. Berarti sisa 9. Enggak bisa di kulit ketiga itu diisi 9, tapi diisi 8 dulu. Terus baru sisanya 1. Kecuali kalau lebihnya 19 maka kulit yang ketiga 18 baru 1. Paham enggak? Ya. Kita lanjutkan yang keempat. Sekelompok siswa melakukan percobaan identifikasi unsur melalui pembakaran. Dipilih data sebagai berikut. Pembakaran garam berwarna kuning. Kuning mengandung apa? Kuning. Terus pembakaran pupuk NPK berwarna merah ungu. Pembakaran tembaga hijau kebiruan. Berikut kesimpulan kamu untuk mencoba data tersebut. Apa kesimpulannya? Tiap unsur atau atom menghasilkan warna yang khas atau warna tertentu.
Jadi jawabannya ora akeh-akeh to. Lah kok dijawab ning gone kertas kabeh kenapa? Biar Biar rapi, tapi kok rapi. Terus yang kelima, ada tabel itu apabila kamu membuat kursi atau meja, sifat bahan yang bagaimana yang dapat kamu pilih? Sifat bahannya kuat, keras, tidak menghantarkan panas. Lah engko nek menghantarkan panas ya mbok lunggui bokongmu kok kena panas, iso luka bakar ya ndak? yes. Jadi tidak mudah patah, kuat, tidak berkarat. Apalagi kita itu di tepi pantai ini ya, udaranya korosif. Jadi lebih baik kamu pilih bahan-bahan dari kayu, jangan pilih yang dari besi. Ada pertanyaan? Gak ada? Yakin, Yukin? Ya. Masih berapa menit? Masih 12 menit. Ada kosong. Yang diisinya aja deh.